Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kan sebenarnya gabungan dari sejumlah rancangan undang-undang. Dulu Dirjen Pos dan Telekomunikasi di Kementerian, istilahnya dulu Kementerian apa ya, belum Kominfo dulu namanya, sesudah penerangan. Kenapa? Ya, Parpostel dulu, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Dia menyiapkan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terus kemudian Departemen Perdagangan dan Perindustrian dia menyiapkan RUU Perniagaan Elektronik. Nah, sementara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menyiapkan RUU tanda tangan elektronik, digital signature. Nah, 3 RUU ini kemudian digabungkan menjadi 1 RUU dan diajukan oleh pemerintah sebagai inisiatif rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, karena berasal dari banyak rancangan undang-undang ini, bisa kita lihat hari ini materi Undang-Undang ITE itu kan sangat luas. Dia mengatur begitu banyak hal. Mulai dari transaksi elektronik yang itu adalah transaksi e-commerce yang sampai dengan hari ini juga belum ada aturan yang cukup detail mengatur tentang e-commerce. Terus kemudian di sana juga mengatur tentang tanda tangan elektronik, dia mengatur tentang informasi elektronik, dia mengatur tentang privacy, bagaimana kemudian penyadapan secara sewenang-wenang itu dilarang, terus kemudian ada satu pasal yang mengatur tentang larangan pemindah tanganan data pribadi secara semena-mena, ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana informasi dan komunikasi. Artinya begitu banyak hal diatur di dalamnya, tetapi kemudian dia tidak secara mendetail dan secara mendalam mengatur hal-hal tersebut. Nah, dengan situasi yang demikian kita bisa lihat bagaimana kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh Undang-Undang ITE ini. Nah, kenapa demikian? Ini bisa kita lihat karena memang pasca kita pertama kali menggunakan teknologi internet paling tidak antara periode 94, 95, 96, Indonesia itu tidak pernah mempunyai satu roadmap yang jelas tentang bagaimana pengembangan kebijakan informasi dan telekomunikasi ke depan. Dibanding negara-negara ASEAN yang lain, kita itu paling tertinggal di dalam menciptakan aturan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita baca misalnya Undang-Undang Telekomunikasi 36 tahun 99, itu sama sekali tidak menyinggung kata internet. Kalau kita baca satu persatu kalimatnya atau katanya, kita tidak akan menemukan kata internet. Sementara Malaysia dari tahun 98 mereka sudah menciptakan itu. Filipina juga demikian. Nah, Indonesia ini dibanding negara yang lain paling tertinggal dalam konteks pengaturan teknologi informasi dan komunikasi. Dan ketika lahir kemudian kalau orang hukum mengatakan Undang-Undang ITE ini tidak satu nafas, dia banyak nafas yang kemudian berakibat pada tadi banyaknya persoalan yang mengemuka dari Undang-Undang ITE. Nah, kemudian bagaimana problem ketika proses pembahasan yang kemudian berimplikasi pada masalah hari ini. Tadi Mas Anggara menyinggung soal pengaturan tindak pidana. Kalau kita membaca naskah awal, baik naskah akademik RUU Informasi dan Transaksi Elektronik maupun rancangan undang-undangnya, kita tidak akan menemukan ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana diatur sekarang di pasal 27, pasal 28 atau pasal 29. Hampir semua ketentuan tentang pidana itu hanya mengatur tentang tindak pidana komputer. Tadi Mas Anggara menyontohkan spamming atau frauding atau kemudian cyber squatting gitu kan. Tapi kemudian tidak ada satu ketentuan yang mengatur misalnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik gitu kan. Yang ada waktu itu hanya tindak pidana judi online, itu memang diatur dari awal muncul. Yang kedua adalah pornografi dan pornoaksi, karena tahun 2008 ketika itu kita belum punya undang-undang pornografi, baru muncul kan setelah undang-undang ITE. Nah, tetapi ketika proses pembahasan di DPR, waktu itu raker antara kejaksaan, kepolisian, pemerintah dan pansus waktu itu, pansus gabungan antara Komisi 1 dan Komisi 3, kemudian muncul beberapa tindak pidana baru, termasuk kesusilaan di 27 ayat 1, terus kemudian 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, 28 ayat 1, 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian. Artinya dia mencoba memindahkan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di dalam KUHP ke dalam rancangan Undang-Undang ITE. Padahal kalau kita belajar cyber law, itu kan sebenarnya tidak semua ketentuan pidana yang menggunakan medium internet, menggunakan sarana internet, itu dahulu tidak kita kenal. Makanya dalam istilah cyber law kan kita mengenal the old wine in the new bottle. Dia sebenarnya sudah sangat tua tindak-tindak pidana itu. Cuma kemudian botolnya aja baru gitu kan, sarananya baru gitu kan. Jadi sebenarnya kalau tadi Pak Angga mengatakan KUHP masih bisa digunakan, ya masih bisa. Orang pidananya tidak berubah kok.
kan kejahatannya sama, deliknya sama gitu kan. Jadi apa yang berubah cuma medium dan sarananya. Nah, lalu kemudian soal ancaman pidana. Kalau kita membaca naskah awal rancangan Undang-Undang ITE, seluruh ketentuan pidana yang ada itu ancamannya semuanya 4 tahun. Nah, tetapi pada suatu waktu ketika proses rapat kerja antara Mabes Polri waktu itu yang diwakili oleh Kabar Eskrim dengan Pansus RUU ITE, kemudian Polri mengatakan begini, kami kesulitan untuk menyidik kasus-kasus yang menggunakan teknologi internet karena tidak kasat mata istilahnya kan begitu gitu kan. Nah oleh karena itu kemudian kalau kami tidak diberikan wewenang untuk langsung melakukan penahanan, kami kesulitan untuk menyita alat bukti, mengambil orangnya dan lain sebagainya. Terus solusinya apa? Polisi menawarkan naikkan saja ancaman pidananya. Jangan 4 tahun, kalau 4 tahun kan dia belum memenuhi syarat objektif untuk melakukan penahanan sebagaimana pasal 50 KUHP. Nah sama anggota Pansus kemudian disepakati, oke, seluruh tindak pidana di dalam rancangan Undang-Undang ITE dinaikkan 2 tahun, dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Jadi tanpa perhitungan yang jelas tiba-tiba muncul angka 6 tahun itu gitu kan. Nah itulah mengapa kemudian kami mengatakan pasal 27 ayat 3 maupun pasal 45 ayat 1-nya itu sebenarnya pasal selundupan yang tidak pernah kita kenal dalam proses awal penyusunan inisiatif rancangan Undang-Undang ITE, tetapi kemudian dimasukkan dan kemudian hari ini menjadi persoalan. Nah, yang lain lagi kalau kita melihat problem yang muncul adalah ada satu hal yang luput dari proses pengaturan di dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE memang sudah mengatur perihal konten-konten yang dilarang. Pasal 27 ayat 1 konten tentang kesusilaan itu dilarang, 27 ayat 2 tentang judi online itu dilarang, 27 ayat 3 penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilarang, 28 ayat 1 tentang ancaman kekerasan itu dilarang, 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian itu dilarang, tetapi dia tidak pernah mengatur tentang bagaimana konten itu diawasi dan penata kelolaannya. Sehingga kemudian kami mengatakan hari ini ada persoalan besar misalnya terkait dengan radikalisme terorisme, bagaimana penanganan terhadap konten-konten tersebut. Nah, hari ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memang telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap konten-konten internet yang diduga mengandung konten-konten yang dilarang tadi, terutama pornografi dan radikalisme dan ancaman kekerasan lainnya. Tetapi kemudian karena Undang-Undang ITE tidak mengatur secara rigid tentang bagaimana suatu konten itu diawasi, akibatnya kemudian ada satu tindakan yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga atau melindungi warga negara, dalam hal ini tindakan kekerasan, radikalisme dan lain sebagainya, tapi dilakukan dengan sewenang-wenang. Kenapa sewenang-wenang? Karena dia tidak memenuhi kaidah due process of law. Di mana kemudian kalau kita baca misalnya ketentuan pasal 28J ayat 2 konstitusi kita, setiap pembatasan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu maka dia harus diatur dengan undang-undang. Termasuk juga kalau kita baca misalnya ICCPR, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pak Subriyadin terus sangat paham karena munculnya ICCPR itu tidak lepas dari MOU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM waktu itu gitu kan. Nah di situ juga mensyaratkan hal yang sama. Dan oleh karena itu kemudian kami sangat menyayangkan ketika hal yang krusial ini justru malah dilupakan dari proses pembahasan amandemen revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami harap proses ini bisa digunakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin oleh pemerintah maupun DPR untuk mengatur hal-hal yang masih kosong ini gitu kan. Daripada kita meributkan revisi Undang-Undang Terorisme yang di situ akan mengatur tentang bagaimana Badan Intelijen Negara atau siapapun, polisi atau siapapun mengawasi pergerakan di dunia maya, akan lebih baik kalau kemudian kita selesaikan dulu persoalannya di Undang-Undang ITE. Karena itu di situ sudah mengatur tentang bagaimana penata kelolaan konten internet kita gitu kan. Itu dia. Apakah kita akan membentuk satu badan khusus, badan independen yang diberikan mandat untuk mengawasi konten ini mengajarkan radikalisme, konten ini mengajarkan kekerasan, maka kemudian kita akan bersidang untuk menentukan apakah konten ini akan diblokir atau tidak gitu kan. Lalu bagaimana mekanisme pemulihannya, bagaimana mekanisme komplainnya gitu kan, itu harus disediakan. Nah yang lain lagi adalah tadi terkait dengan privacy.
Undang-Undang ITE memang sudah mengatur bagaimana tadi seseorang tidak bisa dicampur tangani secara semena-mena komunikasi pribadinya. Ada larangan unlawful interception, meskipun kemudian dia luput karena tidak mengatur bagaimana suatu tindakan intersepsi komunikasi itu dilakukan. Prosedurnya tidak ada. Dan kemudian dimandatkan diatur dengan peraturan pemerintah yang itu adalah ilegal atau unlawful gitu kan. Nah yang kedua soal perlindungan data pribadi. Dia hanya diatur dalam satu pasal 26 Undang-Undang ITE. Tetapi kemudian dari tahun 2008 sampai dengan hari ini kita belum pernah menemukan satu kasus di mana orang menggugat pihak lain karena data pribadinya dipindah tangankan secara semena-mena. Padahal itu kan banyak terjadi. Nomornya Pak Supriyadi dijual di Glodok atau dijual di Ratu Plaza atau yang lain. Atau tiba-tiba kita ditelepon oleh pihak bank tertentu yang menawarkan kartu kredit, dia tahu nomor kita dari mana gitu kan. Atau data-data yang lain, tapi kan itu tidak pernah ada kasus karena memang kita tidak pernah tahu siapa yang membocorkan data-data itu gitu kan. Nah tetapi karena aturannya begitu simpel, orang juga kemudian sulit untuk menggunakannya. Nah, apalagi kalau terkait dengan tantangan hari ini, kalau kita bicara soal surveillance misalnya, ini menjadi satu problem yang besar gitu kan. Misalnya data yang paling resmi yang bisa kita rujukan datanya Kementerian Komunikasi dan Informatika misalnya. Tim investigasi Kominfo mengatakan bahwa seluruh SIM card Indonesia itu disadap oleh intelijen Inggris dan intelijen Amerika Serikat. Lalu kita bisa berbuat apa misalnya gitu kan. Bahwa seluruh SIM card yang diproduksi oleh Gemalto telah disadap oleh dua intelijen ini. Tetapi kita tidak pernah menyiapkan proteksi yang memadai bagi warga negara kita. Nah ini akan diatur di mana gitu kan. Jadi sebenarnya ini ada tugas yang berat untuk pemerintah dan DPR. Satu adalah memperbaiki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua adalah menyiapkan rancangan undang-undang tentang tata cara penyadapan atau akan diluaskan menjadi tata cara surveillance, karena penyadapan itu kan terlalu sempit gitu kan klasifikasinya, sementara kan sekarang surveillance itu kan memiliki satu ruang lingkup yang lebih luas. Di situ ada pengamatan, ada pemindaian, ada penyadapan, ada intersepsi komunikasi. Yang kedua soal RUU Perlindungan Data Pribadi. Konon katanya pemerintah sudah menyiapkan, tapi saya nggak tahu apakah sudah dikomunikasikan dengan Komisi 1 atau belum soal RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah, terakhir soal pidana, tadi sudah disinggung bagaimana kemudian kita menilai konsistensi dari politik hukum pemidanaan pemerintah. Hari ini Komisi 3 DPR bersama dengan pemerintah sedang melakukan proses amandemen terhadap KUHP kita. Dan semangatnya adalah rekodifikasi total. Artinya mengambil seluruh tindak-tindak pidana di luar KUHP yang masuk dalam generic crime untuk dimasukkan ke dalam KUHP dan menjadi satu rujukan resmi hukum pidana kita. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan, banyak kementerian di luar Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian tiba-tiba menyodorkan ke DPR untuk membahas satu rancangan undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang pemidanaan, tentang pidana itu kan. Ini kan menjadi pertanyaan, atau jangan-jangan tidak ada koordinasi antar kementerian di pemerintah. Padahal setahu saya, seluruh proses sinkronisasi itu kan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang lain lagi adalah khusus pasal 27 ayat 3, persoalan kita hari ini kan kalau Mas Anggara bilang sebagai ahli pidana, pidana itu adalah the last resort, dia adalah ultimum remedium. Tetapi faktanya ini justru menjadi premium remedium, di mana kemudian orang lebih suka untuk melaporkan pihak lain dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 dalam rangka retaliation, pembalasan dendam. Saya merasa puas ketika saya merasa dihina oleh Mas Anggara, maka saya laporkan Mas Angga, dia bisa ditahan oleh polisi 20 hari, saya sudah terobati kesalahan saya dengan dia gitu kan. Ini kan sebenarnya kan konsep yang salah, dan sebenarnya kan hukum kita sudah menyediakan mekanisme yang lain. Pasal 310, 311 KUHP itu sudah mengatur dengan cukup rigid tentang penghinaan. Atau kalau misalnya ada masalah keperdataan bisa gunakan 1372. Tetapi justru malah tadi 27 ayat 3 itu menjadi premium remedium, bukan ultimum remedium. Orang lebih suka memenahan seseorang, memenjarakan seseorang daripada kemudian menggunakan mekanisme-mekanisme yang semestinya itu digunakan gitu kan.